Lagi ramai diperbincangkan mengenai program terbaru pemerintah yang disebut dengan TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat, di mana akan ada potongan sebesar 3% dari gaji, di mana 2,5% adalah bagian dari karyawan dan 0,5% itu kontribusi dari perusahaan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pro-nya adalah pemerintah mengajari kita bagaimana cara untuk menabung, sehingga suatu saat tabungan tersebut bisa menjadi besar dan bisa dijadikan rumah atau DP rumah. Hal ini sebetulnya baik, karena masyarakat kita kadang itu tidak terbiasa untuk nabung. Seringkali saya melihat di lapangan pada waktu banyak masyarakat yang ingin membeli rumah, tetapi tidak mempunyai DP. Maka dari itu banyak sekali developer, dan saya rasa hampir semua, terutama yang bermain di kelas 1M ke bawah, seringkali mengeluarkan program 0 DP atau tanpa DP, dan sekaligus free biaya-biaya termasuk biaya KPR, pajak, dan lain sebagainya. Karena kenapa kok program itu dibuat? Karena banyak masyarakat tidak mempunyai DP atau uang muka untuk membeli sebuah rumah. Dan yang parahnya lagi, banyak dari masyarakat tersebut tidak akan bisa membeli rumah kalau rekeningnya tidak di makeover. Tanpa makeover, biasanya banyak tolakan dari bank. Maka dari itu, program TAPERA tersebut, pro-nya itu adalah mengajari masyarakat kita untuk menabung. Tetapi kalau dilihat dari sisi kontranya adalah hal mengenai pengawasan. Karena pengelolaan tersebut itu akan dikelola oleh yang namanya Badan TAPERA, di mana mereka akan menginvestasikan uang yang didapatkan di instrumen-instrumen keuangan seperti deposito, obligasi, ataupun juga equity. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, banyak sekali termasuk kasus Jiwasraya, Asabri. Tanggung jawab profesional yang mengelola uang-uang tersebut ini seringkali tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai integritas yang cukup baik, sehingga uang yang tadinya harusnya bisa dikembangkan sehingga menjadi berkembang, ternyata malah uang tersebut menyusut atau hilang. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa ulasan Badan TAPERA yang lama, returnnya hanya 0, sampai kurang dari 4%, dan ini sangat rendah. Kalau saya perhitungkan saja, katakanlah gaji UMR 5 juta kalikan 3% adalah 150.000 per bulan. Kalau seandainya kita menabung selama 20 tahun dengan return saja 8%, uang itu hanya menjadi 88 juta rupiah saja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah 88 juta ini 20 tahun kemudian dari sekarang bisa membeli sebuah rumah? Jawabannya tidak. Paling hanya bisa menjadi DP rumah. Karena sekarang saja kita mencari rumah yang harganya 200-300 juta saja, itu sudah sulit, apalagi 20 tahun ke depan. Maka dari itu, banyak yang kontra adalah perhitungan masalah tersebut. Maka dari itu mungkin pemerintah perlu mengkaji lagi apakah program TAPERA tersebut itu memang solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan sebuah rumah. Tetapi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, saya beberapa tahun lalu saya ingat sekali waktu debat Pak Ahok sempat bilang bahwa untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu di bawah UMR, itu lebih baik pemerintah yang menyediakan hunian, biasanya berupa rumah susun yang layak huni. Dan
masyarakat berpenghasilan rendah tersebut bisa menempati dengan sewa yang sangat murah. Katakanlah 150.000, 200.000, 300.000 per bulan. Dan ini bisa menjadi solusi bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga uang yang mereka dapatkan bisa mereka tabung. Bisa untuk pendidikan anaknya. Bisa untuk hal-hal yang lain. Bisa untuk pensiun mereka. Daripada program Tapera tersebut. Dan sekali lagi ini hanya opini saya pribadi.